warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Sabir, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sabil, Hadir, Bu. Sifa, Hadir, Bu. Zivana, Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Kalian sudah siap belajar? Siap? Siap atau tidak? Siap. Siap. Oke. Untuk tes semangat kita, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat gitu ya. Oke. Semangat pagi, 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 semangat. Satu kali lagi. Semangat pagi, 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 semangat. Oke, alhamdulillah. Kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Jual beli. Jual beli, iya bagus, benar. Minggu kemarin kita membahas tentang jual beli. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pinjam meminjam. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mengetahui pengertian dari pinjam meminjam itu sendiri, lalu hukum-hukumnya pinjam meminjam itu seperti apa. Nanti kita juga akan mengetahui rukun dan syaratnya juga, lalu tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan yang terakhir kita akan mengetahui tentang hukum pinjam meminjam. Nah, nanti Ibu akan membagi dua kelompok dengan masing-masing 2 orang ya, untuk observasi pinjam meminjam. Jadi untuk mengamati sekeliling kita tentang pinjam meminjam. Oh ya, Ibu mau tanya, kalian pernah melakukan pinjam meminjam atau tidak? Pernah ya, pinjam pensil ke temannya mungkin seperti itu. Oke, langsung saja. Pada materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pinjam meminjam. Secara bahasa dalam istilah fikih, pinjam meminjam ini disebut sebagai ariyah. Ariyah itu artinya pinjaman. Lalu secara istilah yaitu akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh. Jadi ketika kita meminjam barang ke orang lain, kita tidak boleh mengurangi atau merusak benda itu. Jadi kalau kita meminjamnya secara utuh, maka harus dikembalikan secara utuh. Nah, dasar hukum pinjam meminjam ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal dosa dan juga perbuatan yang keji. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum pinjam meminjam. Nah, hukum pinjam meminjam ini ada berapa anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hukum pinjam meminjam itu ada 5. Yang pertama yaitu hukumnya mubah. Jadi mubah ini adalah asal hukum pinjam meminjam. Mubah itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Mubah itu artinya boleh. Jadi pinjam meminjam itu diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu ada hukum sunnah. Jadi hukum pinjam meminjam secara sunnah itu ketika kita tidak memiliki barang lalu kita meminjam, tapi kita juga tidak butuh-butuh
banget gitu untuk meminjam. Ini contohnya pinjam sepeda untuk mengantar tamu. Kita tidak punya barangnya, akhirnya kita meminjam tetangga kita untuk meminjam sepedanya untuk mengantar tamu kita. Nah, itu diperbolehkan sunnah. Lalu hukum yang ketiga yaitu hukum wajib. Hukum wajib ini ketika kita benar-benar sudah terdesak, tidak punya barang itu, dan kita benar-benar butuh untuk melangsungkan kehidupan kita, jadi itu hukumnya wajib, kita wajib meminjam. Yang dipinjami pun wajib meminjamkan barang yang dipinjam itu. Contohnya, kita meminjamkan uang ke orang yang baru kecopetan. Ada orang yang baru kecopetan, tidak punya uang sama sekali, lalu meminjam uang kepada kita. Akhirnya kita memberikan pinjaman kan ke orang itu. Nah, itu hukumnya wajib karena dia benar-benar dalam keadaan terdesak. Lalu hukum makruh. Hukum makruh ini adalah hukum pinjam-meminjam yang mengarah ke arah makruh. Jadi antara sudah tidak terlalu diperbolehkan ini yang makruh. Ini contohnya adalah meminjamkan budak untuk bekerja kepada orang kafir. Jadi kita tidak boleh meminjamkan budak. Budak itu kan juga manusia. Nah, yang ketiga yaitu haram. Hukum haram ini benar-benar tidak diperbolehkan ketika kita mau melakukan pinjam-meminjam. Contohnya, kita meminjam tempat, rumah, itu untuk berbuat maksiat, itu tidak boleh. Yang punya rumah juga tidak boleh meminjamkan rumahnya kalau tahu tujuannya untuk maksiat. Ada lagi contohnya, meminjam pisau untuk membunuh, ini juga tidak boleh ya anak-anak. Jadi, kalau misalkan kita dipinjami orang, Kak mau pinjam pisaunya, untuk apa? Untuk membunuh, ya tidak boleh, tidak dipinjamkan, seperti itu ya. Nah, hukumnya nanti haram. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukunnya dan syarat itu ada 1, 2, 3, 4, 5 dan lanjut ke. Yang pertama yaitu adanya mukir. Mukir ini apa sih? Mukir itu adalah orang yang meminjami. Jadi orang yang meminjami yang punya barang. Syarat-syaratnya mukir apa saja? Yang pertama, balik. Yang kedua, berakal. Yang pasti dia bukan orang gila. Yang ketiga, dia bukan pemboros. Ini tidak dipaksa dan juga barang yang dipinjamkan itu miliknya sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Jadi kalau orang yang meminjami barang, kalau kita meminjamkan barang kita kepada orang lain, itu harus benar-benar barangnya milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kalau ada apa-apa berarti itu barangnya dia sendiri. Jadi kalau misalnya itu barangnya orang lain terus dipinjamkan ke orang lain lagi, itu tidak boleh. Harus benar-benar punyanya diri sendiri yang meminjamnya. Terus yang kedua adanya musta'ir. Musta'ir ini sebutan untuk orang-orang yang meminjam sebagai peminjam barang. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya ada balik, berakal, bukan pemboros. Ini sama dengan yang mungkin tadi ya. Terus mampu berbuat kebaikan. Ini orang gila tidak sah. Jadi orang gila itu tidak boleh meminjam ataupun dipinjami barang ya. Terus yang ketiga ini ada mampu menjaga barang yang dipinjam. Jadi kalau kita sebagai orang yang meminjam barang, kita harus mampu menjaga barang yang kita pinjam, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kalaupun hilang kita harus mengganti atau membayarnya. Terus yang terakhir itu hanya mengambil manfaatnya saja, artinya hanya memakai, tidak dijual lagi. Jadi udah pinjam, tidak boleh dijual lagi, hanya dipakai manfaatnya. Kalau kita pinjam pensil, ya kita pakai manfaatnya untuk menulis saja, tidak dipinjamkan lagi ataupun dijual, seperti itu. Terus yang selanjutnya adanya musta'ar. Musta'ar ini adalah sebutan untuk barang yang dipinjam. Nah, syaratnya ini benar-benar miliknya, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, benar-benar milik orang yang meminjam, yang meminjamkan barang. Terus yang kedua ada manfaatnya. Jadi setelah kita meminjamkan barang itu, barang ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, makanya dipinjamkan. Yang terakhir barang itu kekal. Jadi setelah barang ini dipinjamkan, dia kemungkinan tidak rusak. Misalnya kita meminjamkan barang ini pensil, kita pinjamkan. Setelah dikembalikan ke kita lagi, pensil ini masih bisa dipakai, itu namanya kekal. Terus yang keempat ada dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Jadi kalau kita sebagai kita yang meminjam barang atau kita meminjam barang, kita harus ada perjanjian waktunya. Mau kapan dikembalikan? Kalau kita meminjamkan barang, aku pinjam barangmu yang ini. Kita harus tanya, kamu membalikan ke saya kapan? Begitu juga sebaliknya ketika kita mau meminjam barang, aku pinjam barangmu yang iya, saya kembalikan besok. Harus ada perjanjian waktunya. Yang terakhir yaitu adanya lafaz ijab kabul. Nah, contoh lafaz ijab kabul ini seperti ini. Misalnya itu ada penghapus papan tulis. Nah, lafaznya seperti ini. Ibu bilang ke Siva, Siva, ibu pinjam penghapusnya boleh? Nah, ketika ibu meminjam, Siva menjawab boleh, ini namanya ijab dan ini kabul. Kabul itu artinya menerima, berarti Siva benar-benar merelakan barang ini untuk dipinjam ibu, seperti itu. Jadi harus ada lafaz ijab kabul dan harus sama-sama suka, sama-sama boleh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab dalam pinjam-meminjam. Yang pertama yaitu tanggung jawab pemberi pinjaman. Nah, tanggung jawab ketika kita menjadi pemberi pinjaman itu yang pertama. Tapi barangnya harus yang bisa bermanfaat. Terus yang kedua, barangnya itu milik sendiri, bukan milik orang lain yang dipinjamkan. Terus yang ketiga, itu barangnya masih bisa digunakan, tidak cacat, dalam keadaan yang baik, kondisi yang baik, baru dipinjamkan. Seperti itu. Dan tidak didasarkan atas riba. Jadi kalau kita meminjamkan barang itu tidak mengharapkan imbalan tadi. Terus yang kedua yaitu tanggung jawab kita sebagai peminjam. Nah, kalau kita sebagai peminjam, tanggung jawabnya yang pertama, kita harus menjaga barang yang kita pinjam, kita harus merawatnya. Kalau misalkan barang yang kita pinjam rusak, kita harus menggantinya. Kalau barang yang kita pinjam hilang, kita juga harus menggantinya. Nah, kalau ada biaya perawatannya, kita yang membiayai. Jadi kalau misalkan kita pinjam barang, misalkan pinjam motor gitu ya,
ada isi bensin. Nah, kalau bensinnya mau habis, kita sebagai peminjam kita harus mengisikan bensinnya supaya nanti ketika dikembalikan bensinnya itu dalam keadaan yang terisi penuh seperti itu. Terus yang terakhir yaitu hikmah pinjam meminjam. Nah, hikmah pinjam meminjam yang bagi peminjam itu hikmahnya yaitu yang pertama dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimilikinya. Terus yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Nah, sebagai peminjam, manfaatnya, hikmahnya yang pertama, dia sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Lalu, yang kedua, Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Kita dapat memberikan orang lain dan juga disenangi oleh sesama manusia seperti itu. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau misalkan kita amati di kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang kecopetan, terus tidak punya uang, terus datang mengetuk pintu ke rumah kita, meminjam uang, meminjam sesuatu barang. Kira-kira kita diperbolehkan atau tidak meminjamkannya? Diperbolehkan. Karena apa? Karena mendesak. Ya, kebutuhannya sangat penting sekali. Terus kalau misalkan ada yang meminjam tempat ke rumahnya Sabil misalkan. Nah, itu untuk maksiat, tapi itu diperbolehkan apa tidak sama Sabil? Tidak. Kenapa? Karena untuk maksiat tadi ya, nanti jatuhnya haram hukumnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Tidak. Ya, ini Ibu ada sedikit video animasi singkat. Bisa dilihat, ini adalah video animasi pinjam meminjam. Lala. Iya, ada apa Andi? Buku catatan matematikaku tertinggal di rumah. Aku ingin mengerjakan PR. Bolehkah aku pinjam buku catatanmu? Oh, boleh kok Andi. Ini ambillah. Wah, terima kasih Lala. Nanti ku kembalikan ya. Oke, siap. Nah, itu tadi contoh video animasi pinjam meminjam. Sama seperti ketika Ibu mencontohkan tadi, mendemonstrasikan bagaimana caranya meminjam barang dengan baik. Seperti itu. Nah, dari pertemuan kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, pengertian pinjam meminjam. Tadi apa? Ada yang tahu? Oh ya, rukunnya pinjam meminjam. Ada yang tahu tadi ada berapa? Ada siapa saja? Ada musta'ir, ada yang meminjam, ada yang dipinjamkan barang, ada barangnya. Terus ada apa lagi? Tempo waktunya juga ada. Terus apa lagi? Ada ijab kabulnya juga ada. Nah, itu tadi yang pembahasan yang kita bahas. Untuk pertemuan minggu depan kita Ibu ada tugas nanti dikerjakan ya, untuk dikumpulkan ke minggu depan untuk evaluasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada yang mau memimpin doa? Ya, Siva, silahkan memimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah menyaksikan. See you next video.